Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Nuari, jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Ekonomi Politik. Akan menjelaskan materi tentang ekonomi politik pembangunan dalam perspektif isu globalisasi dan teori kapitalis. Yang dibahas di sini adalah dari ekonomi Keynesian ke neoliberalisme. Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes selama tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Selanjutnya, teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan stabilisasi aktivis dan intervensi ekonomi oleh pemerintah. Ekonomi Keynesian ini dianggap sebagai teori sisi permintaan yang berfokus pada perubahan ekonomi dalam jangka pendek. Selanjutnya, neoliberalisme berawal dari teori politik ekonomi yang terbentuk pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, terutama dalam perdebatan ilmiah antara ekonom Jerman dan Austria. Di Jerman, Sekolah Sejarah Ekonomi telah lama mengkritik sifat abstrak ekonomi neoklasik marginalis dengan konsepnya yang tidak realistis, terutama gagasan tentang ekonomi yang berada dalam equilibrium. Ekonomi seperti Wilhelm Roster pada tahun 1817 sampai 1894 dan Gustav Mahler pada tahun 1838 sampai tahun 1917 berpikir bahwa sulit untuk menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan di ekonomi kapitalis maju. Krisis mungkin terjadi terutama jika disebabkan oleh kurangnya permintaan atau konsumsi rendah oleh pekerja yang dibayar rendah. Ekonom Jerman lainnya yang dipengaruhi oleh aliran sejarah menekankan ketidakstabilan dalam perkembangan kapitalis yang timbul dari pertumbuhan yang tidak merata yang dialami oleh berbagai sektor ekonomi. Aliran sejarah Jerman lebih bersifat empiris daripada abstrak, melihat jangka yang sangat panjang dan cenderung agak kritis terhadap kapitalisme. Neoliberalisme, sebagaimana dikemas dalam ordoliberalisme, adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun di atas 3 prinsip sebagai berikut. Tujuan utama ekonomi neoliberal adalah mengembangkan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar. Yang kedua yaitu kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi yang diakui. Yang ketiga, pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penerbitan pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, maka peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar. Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam paket konsensus Washington, peran negara yang neoliberalisme ditekankan untuk melakukan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan kebijakan anggaran secara ketat, termasuk penghapusan subsidi. Yang kedua, liberalisme adalah sektor keuangan. Yang ketiga, liberalisasi perdagangan. Yang keempat, pelaksanaan privatisasi BUMN. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Widara Putri dengan NIM 17042053. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ekonomi politik pembangunan dalam perspektif isu globalisasi dan teori kapitalis dari ekonomi Keynesian ke neoliberalisme.
Materi selanjutnya yaitu seperangkat instrumen kebijakan yang berasal dari Washington Consensus dan diterapkan ke negara-negara peminjam, terutama dunia ketiga, oleh Bank Dunia dan IMF dikatakan oleh Williamson untuk mencakup yang pertama yaitu disiplin fiskal. Defisit fiskal yang besar dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan provinsi menjadi sumber utama dislokasi makroekonomi berupa inflasi, defisit neraca pembayaran, dan pelarian modal. Defisit ini diakibatkan oleh kurangnya keberanian politik untuk menyesuaikan pengeluaran publik dengan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu mengurangi pengeluaran publik. Ketika pengeluaran pemerintah harus dikurangi, pandangannya adalah pengeluaran untuk pertahanan, administrasi publik, dan subsidi, terutama untuk perusahaan negara, harus dipotong daripada untuk pendidikan dasar, perawatan kesehatan dasar, dan investasi infrastruktur publik. Yang ketiga yaitu reformasi perpajakan. Basis pajak harus diperluas, administrasi pajak diperbaiki, dan tarif pajak marginal harus dipotong untuk meningkatkan insentif. Yang keempat, suku bunga. Deregulasi keuangan harus membuat suku bunga ditentukan pasar daripada ditentukan negara bagian, dan suku bunga real harus positif untuk mencegah pelarian modal dan meningkatkan tabungan. Yang kelima yaitu nilai tukar yang kompetitif. Nilai tukar harus cukup kompetitif untuk mendorong pertumbuhan cepat dalam ekspor non-tradisional, tetapi tidak boleh bersifat inflasi. Keyakinan di balik penilaian ini adalah bahwa perekonomian harus berorientasi keluar. Yang keenam yaitu liberalisasi perdagangan. Pembatasan kuantitatif atas impor harus dihilangkan, diikuti dengan penurunan tarif sampai tingkat 10-20% tercapai. Namun, cita-cita perdagangan bebas dan dapat ditentang sementara oleh kebutuhan untuk melindungi industri bayi. Yang ketujuh yaitu mendorong investasi langsung asing. Investasi asing membawa modal, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan dan dapat didorong melalui pertukaran utang atau ekuitas atau menukar utang yang dipegang oleh kreditor asing untuk ekuitas di perusahaan lokal, seperti perusahaan negara yang diprivatisasi, hambatan yang menghalangi masuknya perusahaan asing yang dihapuskan. Yang ke-8 yaitu privatisasi. Perusahaan negara harus diprivatisasi, industri swasta lebih efisien. Yang ke-9 deregulasi. Semua perusahaan harus tunduk pada disiplin persaingan. Ini berarti deregulasi aktivitas ekonomi dalam arti mengurangi kendali negara atas perusahaan swasta. 10 yaitu mengamankan hak milik. Hak milik yang aman dan terdefinisi dengan baik harus tersedia untuk semua dengan biaya yang wajar. Dana Moneter Internasional IMF dirancang untuk membantu negara-negara menghindari masalah neraca pembayaran dengan memberikan pinjaman jangka pendek. Bank Dunia atau Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan menjamin pinjaman bank swasta untuk investasi jangka panjang dalam kegiatan produktif. Keduanya merupakan inti dari Lembaga Keuangan Internasional atau IFI. Laporan Pembangunan Dunia 1978 menurut Bank Dunia 1978 menyatakan bahwa upaya pembangunan harus diarahkan pada tujuan ganda, yaitu pertumbuhan cepat dan mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut secepat mungkin. Idenya adalah untuk menggunakan sumber daya yang disediakan oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat untuk memperluas layanan publik. Untuk sementara, penyediaan kebutuhan dasar merupakan pendekatan pengembangan pilihan di antara badan-badan internasional itu menurut Payer 1982. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.